Om Awiganamastu, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, tim dari Yayasan Bakti Pertiwijati. Hari ini dalam rangka ulang tahun yang keempat, saya membuka sebuah tutur Bakti Pertiwijati berjudul Situs Togog Pengapit Lawang. Togog Pengapit Lawang ini adalah kita melihat situs-situs pahatan berupa patung yang terbuat dari bahan batu padas yang ditempatkan dan dipahatkan di depan sebuah situs candi atau situs Kori Agung atau situs angkul-angkul yang ada di Bali. Fokus kita bahasan hari ini itu berkaitan dengan Togog Pengapit Lawang di sebuah situs pelinggih Candi Kurung ya, atau disebut dengan pelinggih Kori Agung dalam suatu tempat di Bali. Selanjutnya, tujuan dari konten ini adalah mendokumentasikan bentuk-bentuk pahatan berupa togog pengapit lawang di setiap pelinggih Kori Agung atau candi di Bali yang terkait dengan bentuk-bentuk rupa dan apa fungsi dan bentuknya yang dipajang di depan sebuah pengapit lawang. Togog yang tergambar di sini itu adalah di sebelah kanan, itu adalah togog berupa raksasa sedang memegang senjata, sedangkan di sebelah kiri itu adalah sebuah togog juga berupa sebuah raksasa yang sedang memegang sebuah senjata. Nah, diperhatikan dalam sisi tata busana dari yang digunakan oleh raksasa tersebut, kesemuanya menggunakan hiasan lengkap, yaitu dari hiasan kepala berupa sebuah ketu atau sebuah bentukan gelungan, kemudian ukiran-ukiran atau busana yang dipakai juga lengkap. Itu adalah memakai badong, memakai sesimping, memakai hiasan badong ya. Nah, di sini maksud menempatkan togog pengapit lawang, tentunya leluhur kita pada zaman dahulu dari situs yang tertinggal atau situs yang ada, bahwasanya bentuk-bentuk tersebut mengandung arti. Apakah dia sebagai penjaga atau divisualkan sebagai penjaga untuk menjaga isi di dalam dari bangunan candi tersebut, atau isi di dalam di suatu areal yang ada atau yang dibangun sebuah candi. Inilah yang menjadi ketertarikan dari pendokumentasian situs-situs Togog Pengapit Lawang oleh Yayasan Bakti Pertiwijati yang membidangi dan mengadakan sebuah pendokumentasian situs dan ritus dalam kebudayaan Bali. Tujuan dari konten ini selain sebagai pendidikan, juga sebagai edukasi tentang nilai-nilai dan peninggalan-peninggalan tetamiang leluhur supaya mendapat pendokumentasian dan terekam dengan baik sehingga menjadi suatu data di kemudian hari, sehingga kita mengenal dan mengingat karya-karya leluhur yang begitu agung dapat kita pelajari di masa yang akan datang. Selanjutnya, dari sisi proses pembuatan, tentu proses dan tahapan pembuatan itu jika diamati dapat kita bagi menjadi 3 bagian bande, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Dilihat dari ciri di bagian kepala, itu semuanya bergambar sebagai sebuah
visualisasi raksasa yang menyeramkan, ya, bertaring dan memiliki sebuah karakter masing-masing sesuai dengan maksud dan daya cipta dari leluhur yang membuatnya. Kemudian dari segi badan itu hampir berupa manusia, ya, dengan pola yang sangat sederhana, dan di bagian kaki sampai di pedasar serta di mana posisi ditempatkan. Di sisi lain ada juga patung pengapit lawang yang diwarna oleh pemiliknya. Nah, menurut saya kurang tepat dalam pewarnaan karena mengganggu dan merusak karakter bahan batu padas yang ditampilkan. Karena dari konsep awal bahwasannya batu padas itu adalah sebuah batu yang keras yang berada di dalam bumi. Nah, batu padas ini diambil oleh manusia, diangkat ke atas dan dibentuk sebagai karya-karya seni yang memiliki maksud tertentu. Contoh itu adalah Buto Ngawasari, juga bisa juga berkala-berkali atau dorekala-dorekali. Ini sesuai dengan fungsi dan penempatannya. Jika dia di jeruan dalam akan berbeda dengan di jeruan jabat tengah, akan berbeda di jeruan jabat sisi. Nah, di sini ini adalah jeruan jabat tengah yang mau masuk ke dalam. Tergambar sebuah dua visuali raksasa yang menjaga lawang kori agung. Hal-hal seperti inilah dalam bidang ilmu seni patung dan dalam bidang ilmu kebudayaan sepatutnya kita menghargai dan menghormati karya-karya leluhur ini dengan baik dan menjaganya, dan mencoba menggali perlahan-lahan apa maksudnya dan kenapa batu padas digunakan dan bagaimana proses pembuatannya dan siapakah yang memiliki ide dasar untuk memahatnya dan siapakah yang mendesain bahwasanya bentuk seperti rupa yang tergambar dalam pahatan tersebut dipakai atau ditempatkan sebagai pengapit lawang dalam candi yang dibuat. Inilah sebuah bentuk edukasi dan pembelajaran Yayasan Bakti Pertiwijati konsentrasi dalam bidang pendokumenan dan membuat sebuah tutur-tutur yang positif yang berkaitan dengan situs pahatan Togog Pengapit Lawang. Dan ini masih banyak akan muncul varian-varian, variasi-variasi yang dapat kita temukan di lapangan. Dan video ini tetap berlanjut dalam tutur-tutur Togog Pengapit Lawang selanjutnya, karena masih banyak kita mesti mendokumentasikan tentang situs Togog Pengapit Lawang ini. Demikian dari saya, tim Yayasan Bakti Pertiwijati, untuk membuka tutur pertama atau tutur pemungkah tentang Togog Pengapit Lawang di suatu bangunan pelinggih candi. Ada Kori Agung, ada pelinggih Candi Bentar, ada pelinggih Gedong, ada pelinggih-pelinggih yang lain yang senyatanya kita akan lihat di lapangan secara langsung. Mudah-mudahan konten ini menjadi sebuah inspirasi kita untuk belajar tentang tetamiang leluhur dan melihat dan memelihara apa yang telah dibuat oleh leluhur dan kita pelajari untuk generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga menjadi sebuah renungan kita bersama sebagai masyarakat Bali, bahwasanya karya leluhur kita adalah karya-karya cipta dengan daya cipta terbaik. Demikian, terima kasih.